Mudik lebaran sama dengan bid'ah. Makanya dihapus oleh pemerintah. Pemerintah menghimbau agar tetap di kota tenang beribadah. Kalau masalah tenang ibadahnya sih saya setuju. Tetapi kalau ada rumor mengatakan mudik lebaran sama dengan bid'ah. Lah bid'ahnya ini yang dolalah atau yang hasanah, inilah yang perlu kita bahas. Tetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Ratusan warga Kepulauan Sumeneb, Madura, Jawa Timur memilih mudik lebih awal. Seorang balita menangis histeris lantaran kepanasan di tengah antrian ratusan pemudik tujuan kepulauan di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Nah, itulah tadi beberapa cuplikan video dari beberapa channel di akun YouTube. Sekarang kita akan membahas tentang apakah mudik lebaran itu bid'ah. Bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, atau bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Perlu diketahui bahwa tradisi mudik itu sudah ada sejak zaman kemerdekaan di Indonesia. Bahkan sebelumnya, para perantau di Indonesia yang menuju ke ibu kota sudah membiasakan diri setiap tahun melakukan mudik lebaran. Oleh sebab itu, tidak bisa dikatakan ini bid'ah atau ini sunnah, karena memang itu tradisi di suatu negara. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain, terutama di Asia Tenggara dan juga di Asia Selatan, banyak sekali tradisi mudik lebaran. Oleh sebab itu jangan dikait-kaitkan dengan bid'ah atau tidak bid'ah. Tetapi kalau kita melihat suasana mudik lebaran yang begitu menjubel, menjubel sekali. Di mana-mana penuh sesak. Di kendaraan darat penuh, kendaraan udara penuh, kereta api penuh, di jalan-jalan sepeda motor penuh. Kemudian setelah itu di rumah mereka kumpul keluarga. Kemudian setelah itu kembali lagi ke ibu kota. Dan ini sebenarnya tradisi yang baik karena memang silaturahim. Akan tetapi kalau situasi dan kondisinya terlalu dipaksa-paksakan sehingga terkesan memaksakan diri terus berjubel-jubel di kendaraan, itu ya kurang baik sebagaimana dalam video berikut ini. Sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik karena pembatasan transportasi umum pada 6 Mei mendatang. Untuk menghindari penyekatan di jalan, mereka memilih berangkat dini hari. Nah, sampai seperti itu. Berangkat dini hari. Terkadang membawa anak kecil. Dan banyak juga yang anaknya masih di bawah usia 3 tahun. Kasihan naik sepeda motor. Kemudian berjubel-jubel di mana-mana. Ini kita harus bisa menghitung antara manfaat dan mudarat.
Tetapi yang namanya cinta, kegembiraan, kesenangan rakyat jelata itu ya bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan kerabat-kerabatnya di kampung. Itulah kebahagiaan rakyat jelata. Yang namanya kebahagiaan, ya mereka bela-bela. Wong memang hidup ini untuk mencari kebahagiaan. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap adil. Jangan sampai yang sudah terlanjur melakukan mudik tetapi disuruh putar balik seperti dalam video berikut ini. Sementara itu, polisi dari Polres Cirebon Kota menggelar pra-pengetatan kendaraan mudik di jalur utama Pantura, Cirebon. Mereka memberhentikan sekaligus memutar balikan kendaraan pemudik yang curi start ke wilayah Jawa Tengah. Nah, kasus yang seperti ini juga kurang adil menurut kami. Mengapa? Karena tidak mau tahu semuanya dipukul rata. Seharusnya ditanyalah kalau yang sudah terlanjur mudik, apalagi membawa anak-anak, misalnya membawa barang-barang dari kota. Dan tolong yang mudik itu jangan membawa binatang-binatang yang hidup, misalnya ayam atau burung plus sangkarnya. Kita sering juga melihat ya membawa burung plus sangkarnya dibawa oleh istrinya, diboncengkan di belakang, kan kasihan. Jarak dari Jakarta menuju Jawa Timur, kasihan. Tetapi sebagai aparat, sebagai wakil pemerintah juga harus bersikap arif dan bijaksana. Ditanya kalau memang sudah sampai perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Cirebon itu kan sudah perbatasan. Kalau seandainya si pemudik itu misalnya dari arah Lampung misalnya, atau dari arah Banten, atau dari arah DKI Jakarta, sudah memasuki daerah Cirebon, tujuannya ke Brebes. Brebes itu kan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tinggal masuk beberapa kilometer saja disuruh balik, kan kasihan. Oleh sebab itu ditanya dulu ya dari mana. Kalau dari Jakarta ya kasihan lah. Ini kasihan sekali. Mereka sudah persiapan panjang untuk melakukan mudik dan mungkin ada kerabatnya yang sudah nunggu. Oleh sebab itu jangan langsung dipukul rata, dalam bahasa Jawa digebiar uyah podo asine. Semuanya disuruh balik, kan kasihan kalau tujuannya ke Brebes atau ke Tegal, Pemalang, Pekalongan. Ya sekali lagi, kita sebagai warga negara harus tunduk pada peraturan pemerintah. Tetapi sebagai pemerintah juga harus adil. Sekali-sekali ngajaklah rakyat yang sudah terbiasa melakukan mudik, jangan ngajak DPR. Ngajak rakyat yang terbiasa mudik, DPR itu kan enak-enakan. Jadi rakyat diajak dialog, diajak diskusi. Kira-kira antara manfaat dan madorotnya melakukan mudik lebaran yang berdesak-desakan itu. Diajak untuk berpikir secara logis, manfaat dan madorot melakukan mudik. Sehingga rakyat jelata itu paham antara manfaat dan madorotnya. Demikian.